Halo semuanya, welcome to my channel. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas soal tips dan trik yang bisa kalian terapkan ketika kalian dalam proses sedang mencari pekerjaan. Nah, di sini aku akan share beberapa tips yang lumayan umum, tapi ada juga beberapa tips yang berdasarkan pengalaman aku sendiri. Hopefully kalian bisa dapat sesuatu yang baru yang bisa kalian terapin juga untuk membantu kalian ke depannya dalam mencari pekerjaan. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai aja. Nah, tips yang pertama, pastiin CV kalian selalu terupdate. Make sure informasi yang ada di CV kalian itu adalah yang benar-benar terakhir, termasuk kayak jabatan atau tanggung jawab. Nah, itu di dalam CV pastikan informasinya ke-update gitu, karena sangat berguna sekali untuk recruiter atau interviewer kalian atau calon employer kalian untuk bisa mengetahui sebetulnya kemampuan atau skill atau tanggung jawab terakhir kalian itu kayak apa. Nah, kemudian sebagai salah satu user, sebagai salah satu interviewer, saya tuh juga sering menemukan informasi-informasi yang kayaknya nggak perlu ada di CV gitu ya. Jadi itu ada beberapa hal nih, misalnya aku sering nemuin CV-CV yang masih mencantumkan hal-hal seperti kayak agama, jenis kelamin, terus status pernikahan, hobi. Nah, itu aku rasa sebetulnya nggak perlu ditaruh di CV gitu ya, karena kan dalam sebagian besar kasus itu biasanya nggak ada hubungannya sih sama pekerjaan yang kalian lamar gitu. Dan kalau misalkan di calon perusahaan yang kalian lamar ini mempermasalahkan, misalkan mempermasalahkan jenis kelamin atau mempermasalahkan status pernikahan, menurut aku sih itu malah apa ya, mungkin bukan pilihan perusahaan yang tepat juga ya. Aku paham, mungkin memang ada beberapa pekerjaan yang bisa sangat gender spesifik gitu ya, memang, tapi sebagian besar harusnya tidak mempermasalahkan itu, apalagi namanya kerja kantoran sih. Aku rasa ya selama kemampuan, selama skill setnya itu match dengan requirement yang dibutuhkan, ya harusnya nggak pengaruh sih gitu. Jadi aku rasa sih yang kayak gitu nggak usah dimasukin gitu. Nah, terus untuk memasukkan pengalaman kerja di dalam CV kalian, pastikan bahwa pengalaman kerja dan posisi kalian yang terakhir itu ditaruh yang paling atas, ditaruh yang paling pertama. Kenapa? Karena sebagai seorang recruiter, itu mereka kan harus baca mungkin ratusan CV setiap hari. Dan kalian mau make sure bahwa ketika recruiter itu baca CV kalian, yang dilihat itu adalah, oh yang ini yang pengalaman paling akhirnya itu apa gitu. Dan dengan harapan tentunya kan semakin akhir berkembangnya semakin bagus ya gitu. Buat teman-teman fresh grad yang belum punya pengalaman kerja sama sekali, jangan lupa masukin pengalaman-pengalaman seperti organisasi, atau kalau pernah ikut perlombaan, atau pengalaman magang atau internship. Nah, itu juga bisa banget ditulisin gitu, karena kan ya semua orang pasti pernah jadi fresh grad. Jadi ketika aku fresh grad pun aku juga nggak punya pengalaman apa-apa, ya itu yang aku tulis di CV gitu. Dan terus kalau ngomongin desain dari CV itu untuk apa ya, jenis pekerjaan kantoran yang biasa. Mungkin kalau di sini aku nggak bisa ngomongin kalau apply-nya untuk pekerjaan yang seperti jadi desainer, desain grafis, desain interior, itu mungkin butuh portofolio dan CV-nya harus bener-bener cantik dan desainnya oke banget gitu ya. Tapi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan pada umumnya, sebetulnya ketika bikin CV ini desainnya keep it very simple aja sih, nggak usah terlalu banyak warna-warni atau kayak pernak-pernik hiasan ini itu gitu ya. Sebetulnya template-nya pun banyak banget di luaran sana yang gratis. Kalian bisa banget googling dan cari kayak CV template gitu. Bahkan tuh ada yang bisa kalian tinggal masukin informasinya, nanti kayak kebuat sendiri gitu loh CV-nya gitu, dengan format yang rapi dan udah bagus. Jangan sampai CV kalian terlalu berwarna-warni, terlalu distracting malahan buat rekruternya, dan ujung-ujungnya malah informasi yang penting jadi nggak kebaca gitu. Nah, satu lagi, kalau untuk CV, aku rasa yang penting juga adalah untuk sertifikasi yang terlalu banyak atau background pendidikan yang terlalu panjang itu kayaknya juga nggak segitu perlunya, apalagi kalau kalian udah punya pengalaman kerja. Yang aku maksud di background pendidikan ini ya mungkin kalau jenjang pendidikan kalian sampai S1 atau sampai D3 gitu, ya nggak perlu ditulis di CV dari TK-nya di mana gitu sih, atau playgroup-nya di mana, kayaknya nggak relevan juga gitu. Paling dimasukin aja di pendidikan kalian yang terakhir di apa gitu. Kalau misalkan sarjana atau D3 itu masukin bagian itunya aja sih menurut aku ya, nggak perlu sampai terlalu lama ke belakang. Nah, kalau untuk sertifikasi itu sebetulnya yang penting juga adalah ketika kalian melamar pekerjaan untuk
role yang khusus yang memerlukan keahlian khusus dan kalian punya sertifikasi di situ, tentu bisa dicantumkan gitu ya. Tapi kalau memang misalkan sertifikasinya ini sifatnya general dan kayak banyak banget, atau kayak kalian pernah ngikutin 100 seminar terus kayak 100-100-nya kalian masukin, kayaknya nggak perlu juga. Jadi pastikan yang kalian masukkan pun itu yang relevan dengan pekerjaan atau role yang kalian lamar. Nah, lanjut lagi kalau tips yang kedua supaya membantu kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan, yaitu pastinya untuk selalu bijak dalam menggunakan sosial media gitu ya. Jadi yang aku bilang bijak ini tuh ada beberapa hal. Yang pertama ya pastikan ketika di sosial media kalian itu kalian menggunakan nama yang proper, yang appropriate gitu ya. Jadi kayak jangan misalkan namanya pakai angka-angka atau simbol-simbol apa gitu, karena believe it or not, recruiter itu ngecek loh kalau ngelakuin background atau reference check, mereka akan ya paling gampang ngecek dari sosial media kalian. Jadi make sure di sosial media kalian itu terlihat rapi dan profesional juga gitu. Dan pastinya hindari memposting hal-hal yang berbau politik, berbau sara itu di sosial media gitu, karena itu akan jadi nilai minus banget sih di mata recruiter gitu. Kalau misalkan kalian mengeluarkan post-post yang misalkan rasis atau kayak menjurus pada kayak kubu-kubu politik tertentu, wah itu biasanya jadi nilai minus sih, jadi jangan gitu. Dan aku tahu sebetulnya ya namanya sosial media yang digunakan untuk bersosialisasi gitu kan. Jadi kalau misalkan memang kalian pingin banget harus kayak punya sosial media, pingin banget menyuarakan aspirasi kalian, ya mungkin saran aku sih buatlah secondary account lah ya, account kedua di sosial media kalian yang mungkin nggak segampang itu dilacak. Untuk tips yang selanjutnya, yang ketiga, untuk bisa cepat mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan, itu rajin-rajinlah networking, bersosialisasi dengan orang, karena kalian nggak akan pernah tahu kerjaan itu datangnya dari mana. Jadi sebetulnya di kantor aku yang sekarang ini kan, ini perusahaan tempat aku bekerja yang kedua. Nah, aku masuk ke sini itu nggak apply sendiri sih gitu. Jadi aku masuk ke sini itu sebetulnya malah taunya dari teman aku yang udah duluan masuk di sini, terus dia mereferensikan bahwa kayak Ongki, ini ada opening nih di kantor gua yang ini, lu mau apply apa enggak gitu. Dan sampai sekarang aku masih betah ya di sini gitu. Jadi udah 5 tahun. Jadi aku bisa bilang ini kerjaan yang oke banget gitu. Dan aku dapatnya dari mana? Yaitu karena aku networking, karena aku berjejaring, aku bersosialisasi dengan orang-orang. Dan networking ini juga nggak harus yang bener-bener dari teman ke teman juga sih, sebetulnya banyak banget event-event networking di luar sana gitu ya. Jadi bisa ikut forum ini atau seminar ini, seminar itu banyak banget. Dan mungkin kalau as a start, kalau kalian nggak tahu bener-bener mau mulai dari mana, coba aja buka website-website yang kayak atau aplikasi yang kayak Eventbrite gitu. Jadi di app itu ada kayak berbagai macam komunitas, dan mereka akan nyebutin kayak komunitasnya ini tuh untuk apa, kemudian ngadain acaranya kapan, dan kalian biasanya bisa join, dan most of them itu are actually free gitu. Jadi manfaatin itu sih menurut aku kalau memang kalian nggak tahu mau mulainya dari mana. Nah, tips yang keempat, ya tentunya kalau lagi di masa pandemi kayak gini, kalian juga ya mungkin ya yang masih bekerja pun juga work from home, kemudian jadi nggak terlalu banyak kegiatan di luar juga, dan mungkin bingung juga sebetulnya mau ngisi waktunya gimana. Nah, ini adalah kesempatan yang bagus juga buat kalian untuk meningkatkan skill kalian gitu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena ada beberapa hal dasar yang jadi kualifikasi untuk hampir semua posisi gitu ya, yang di-apply. Yang pertama tuh ngomongin bahasa gitu ya. Ya walaupun kita sekarang ini tinggal di Indonesia, tapi menurut aku sih kemampuan untuk berbahasa Inggris itu sekarang ya mau nggak mau kalau bekerja secara profesional harus punya sih gitu. Dan ini jadi penting banget gitu untuk bisa dimiliki supaya kalian bisa bersaing dengan tenaga kerja yang dari luar juga. Sebenarnya kita tuh nggak kalah pintar di orang-orang Indonesia dengan orang-orang luar negeri. Tapi kalau biasanya kalau udah ngomongin berkomunikasi kemudian dalam bahasa Inggris, wah itu biasanya orang-orang Indo tuh lebih malu-malu lah ya gitu ya, dan lebih kagok, jadinya kayak kelihatan lebih gak capable, padahal enggak gitu. Aku bisa bilang orang-orang Indo tuh pinter-pinter gitu, cuma makanya kita perlu juga menguasai bahasa yang dipakai secara global, yaitu bahasa Inggris. Sama kalau untuk meningkatkan skill kalian, yang penting lagi itu juga public speaking ya, karena di zaman sekarang ini tuh makin penting untuk kita bisa berkomunikasi secara efektif dengan orang lain gitu kan. Ini juga kenapa aku mulai
buat YouTube channel ini gitu sebagai sarana buat aku belajar juga sih untuk bisa ngomong lebih jelas, lebih rapi, lebih terstruktur gitu. Nah, jadi kalian bisa nemuin juga cara-cara kalian sendiri untuk bisa melatih komunikasi kalian supaya lebih bagus gitu, baik secara lisan maupun secara tertulis. Gitu. Nah, itu kurang lebih tips yang semoga bisa membantu kalian untuk menemukan dan mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Nah, sekali lagi thank you banget udah nonton video ini. Semoga kontennya bermanfaat buat kalian. Semoga ini juga bisa membantu memberikan inspirasi kalian. Dan terima kasih kalau nanti misalkan ada pertanyaan, saran, komentar ya ditulis aja di kolom komentar. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you guys, bye!